Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi singkat mata kuliah komunikasi pemasaran, yaitu tentang model-model teori pemasaran. Yang pertama yaitu teori pemasaran. Pengertian pemasaran menurut peristilahan berasal dari kata pasar yang artinya tempat terjadinya pertemuan transaksi jual beli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kondisi dinamika masyarakat dan desakan ekonomi maka dikenal istilah pemasaran, yang berarti melakukan suatu aktivitas penjualan dan pembelian suatu produk atau jasa, didasari oleh kepentingan atau keinginan untuk membeli dan menjual. Dasar pengertian ini yang melahirkan teori pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler sebagai teori pasar. Kotler selanjutnya memberikan batasan bahwa teori pasar memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Kemudian yaitu ada definisi dari para ahli. Definisi komunikasi pemasaran yang pertama dikemukakan oleh Richard J. Ferrer, yang menyatakan bahwa konsep sentral marketing atau pemasaran dan perilaku konsumen menitikberatkan pada konsep pertukaran. Pertukaran yang dimaksud adalah ketika kita mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita akan mencarinya dan mendapatkan dengan cara menukar uang kita dengan produk yang dimaksud. Dengan demikian, secara umum uang diartikan sebagai media pertukaran yang kita gunakan untuk memperoleh kepuasan. Kemudian yaitu ada Cedric Forley menyatakan bahwa teori komunikasi pemasaran yang diterapkan dalam perilaku konsumen cenderung untuk fokus pada model-model persuasif dibandingkan dengan pendekatan pemasaran. Dengan demikian, teori komunikasi pemasaran mengadopsi teori komunikasi persuasif untuk menjelaskan perilaku konsumen. Banyaknya definisi pemasaran menurut para ahli yang berbeda-beda, baik dari segi konsepsional maupun dari persepsi atau penafsiran, namun semuanya bergantung dari sudut mana tinjauan pemasaran tersebut. Akan tetapi, ada akhirnya mempunyai tujuan yang sama. Umumnya para ahli pemasaran berpendapat bahwa kegiatan pemasaran tidak hanya bertujuan bagaimana menjual barang dan jasa atau memindahkan hak milik dari produsen ke pelanggan akhir. Akan tetapi pemasaran merupakan suatu usaha terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan pada usaha bagaimana memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada model teori komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu ada model-model hierarki efek. Awalnya model ini diperuntukkan bagi penjualan manual. Kini model hierarki efek telah mengalami modifikasi dan telah digunakan dalam berbagai bentuk. Adapun bentuk-bentuk model hierarki efek meliputi model AIDA, model efektivitas perikanan, model tujuan perikanan, model hierarki komunikasi persuasif, model hierarki belajar, model hierarki atribusi disonan, dan model hierarki pelibatan yang rendah. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hierarki ini terjadi, di antaranya adalah segmen khalayak, isu siklus hidup, tingkat keterlibatan, berbagai perbedaan di antara alternatif-alternatif, sifat dapat dipercaya, penolakan, kekuatan tuntutan, dan penggunaan aluran komunikasi yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ada model kemungkinan elaborasi. Model kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood model adalah salah satu teori proses ganda yang menggambarkan perubahan bentuk sikap. Model ini dikembangkan oleh Richard E. Pitti dan John Cacioppo pada tahun 1986. Model ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai acara dalam memproses rangsangan, alasan penggunaannya, serta hasilnya pada perubahan sikap. Selanjutnya yaitu teori semiotika. Semiotika adalah studi tentang tanda dan simbol-simbol sebagai elemen-elemen perilaku komunikatif, termasuk analisis sistem komunikasi seperti bahasa, gestur, atau pakaian. Semiotika juga diartikan sebagai teori umum tentang tanda dan perlambangan yang umumnya dibagi ke dalam beberapa cabang seperti pragmatik, semantik, dan sintaktis. Menurut teori semiotika Ferdinand de Saussure, terdapat dua bagian utama, yaitu signified atau segala sesuatu yang bersifat keberadaan secara fisik, dan signified atau sebuah konsep mental. Yang keempat yaitu ada teori atribusi. Teori atribusi menyediakan suatu kerangka kerja untuk memahami bagaimana orang-orang menjelaskan dirinya dan perilaku orang lain. Teori ini melihat kembali proses atribusi dan menyelidiki pentingnya atribusi untuk menentukan sukses tidaknya mengelola konflik dalam hubungan interpersonal. Dasar teori atribusi adalah orang akan melakukan sesuatu karena alasan tertentu. Dengan kata lain, orang memiliki berbagai alasan untuk mengembangkan kesan mereka terhadap orang lain. Fritz Heider tertarik pada bagaimana seorang individu mengembangkan sebuah kesan terhadap orang lain.
Kesan-kesan ini dibangun dan dikembangkan melalui 3 tahapan proses, yaitu pengamatan perilaku, determinasi apakah perilaku disengaja, dan kategorisasi perilaku yang termotivasi secara internal dan eksternal. Yang kelima yaitu teori pertukaran. Teori yang digagaskan oleh George C. Homans menyatakan bahwa exchange atau pertukaran adalah interaksi antara orang-orang yang dipertahankan melalui penguatan. Yang dimaksud dengan pertukaran lanjutan adalah hal-hal yang diharapkan membawa manfaat lebih dari yang diharapkan dari berbagai kegiatan alternatif. Menurut Homans, orang belajar untuk mengharapkan perilaku tertentu dari orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka sendiri. Sebagai gantinya adalah kasih sayang dan hormat diberikan kepada orang-orang bertindak sesuai dengan cara yang dihargai yang memperkuat perilaku itu. Dengan demikian, pertukaran barang dan jasa untuk uang hanyalah bagian dari proses pertukaran sosial yang jauh lebih luas dan lebih dalam. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang model-model teori pemasaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.